Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu kembali dengan saya Nur Yamin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hubungan karakter manusia dengan penjualan. Ada 4 karakter dasar manusia. Di antaranya karakter sanguin. Kalau dilihat dari warnanya adalah putih, elemen alamnya adalah angin. Ada juga karakter melankolis, kalau dilihat dari warnanya kuning, elemen alamnya air. Ada juga karakter koleris, itu kalau dilihat dari warna, itu warnanya merah, elemen alamnya api. Dan karakter flegmatis, ini warnanya hitam, elemen alamnya tanah. Oke, lanjut. Kita langsung masuk ke sanguin. Sanguin ini sang superstar ya. Pembawaannya selalu ceria, selalu cerah, seakan-akan tak punya masalah sama sekali. Bersamanya selalu ingin tertawa karena candanya gak ada dia gak rame gitu istilahnya. Sanguin itu merupakan tipe yang berkepribadian sosial ya teman-teman. Orang yang sangat bersemangat dalam hidupnya, tidak ada dalam kamusnya untuk menyerah sebelum keberhasilan didapatkannya. Jadi meskipun dia harus gagal berulang kali dan jatuh berulang kali, dalam mencapai tujuannya dia tidak akan berhenti dan tidak akan menyerah begitu saja. Yang dia kenal hanya semua usahanya akan membuahkan hasil. Nah, jadi orang-orang sanguin ini dia selalu ceria, humble, bersahabat, sangat menikmati hidupnya meskipun dalam kehidupannya itu terlihat begitu banyak masalah gitu. Hal ini disebabkan karena orang sanguin ini memiliki sifat yang mudah menerima, sehingga kesan-kesan dari luar dapat dengan mudah masuk ke dalam hatinya. Jadi seorang sanguin ini cenderung lebih mendasarkan perasaannya daripada pemikirannya saat ia mengambil keputusan. Meskipun dari luar orang sanguin terlihat agak sangar ya dan tidak punya belas kasihan, namun dia adalah orang yang sangat mengedepankan perasaan, bahkan cenderung tidak tegaan. Lagi-lagi jika orang-orang yang dia sayangi menangis di hadapannya. Jadi tipe sanguin ini punya perasaan yang sangat peka, namun sering ditutupi dengan tingkah lakunya yang semuanya sendiri. Karakter-karakter sanguin ini biasanya ceria, cerah, ramah, humble, peka, mandiri. Dia bisa menjadi seorang motivator juga, punya rasa optimis, humoris, semangat, bersahabat, extraordinary, percaya diri, inovatif, populer, transparan, netral, kreatif, kepribadian sosial, mudah bergaul, semuanya sendiri, kasih sayang, tidak teratur, sulit konsentrasi, komitmen penuh, terlihat sederhana, mudah cemburu juga, perasaan sensitif. Terus anti disuruh juga, senang bicara, pengatur strategi juga. Dia cocok juga menjadi seorang direktur atau owner, atau menjadi seorang pembagi job desk di dalam pekerjaan gitu ya. Itu mudah bergaul juga, ide-idenya sangat kreatif, tidak suka diatur juga, komunikasinya baik, tidak mudah menyerah. Ini teman-teman bisa baca, kalau saya baca semuanya agak lama juga ya. Terus pandai menyembunyikan masalah, ini orang sanguin. Disenangi banyak orang, diminta sesuatu cepat mengiyakan. Barang-barangnya branded, lebih suka di balik layar, dia tidak mau terlihat, tidak mau terikat sama jam kerja. Itulah orang sanguin. Sementara melankolis ini adalah si perasa atau perfeksionis sempurna ya. Matanya sendu, mudah menangis, mudah terharu. Empatinya terlalu tinggi, memahami dan merasakan perasaan orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Selalu teringat dengan masa lalunya dan mudah dirayu. Itulah seorang melankolis. Melankolis ini tipe emosional. Emosionalnya bukan karena dia mudah marah, tapi emosionalnya karena dia sering dipameri oleh sesuatu yang indah. Dia ingin meraihnya tapi tak mampu mencapainya. Tipe melankolis merupakan tipe orang yang paling kaya rasa. Jadi kalau menemukan teman, saudara, keluarga, pacar, atau siapa saja yang sensitif, mudah nangis, romantis, hidupnya teratur dan sang pemikir, kalau melakukan sesuatu itu bisa dipastikan dia orang melankolis ya teman-teman. Perasaan sangat berpengaruh dalam kehidupan tipe melankolis. Jadi seringkali segala sesuatu yang dia lakukan hanya didasarkan pada perasaannya saja, dan sering tidak bisa berpikir jernih karena perasaannya lebih besar dan mempengaruhi pikirannya. Karakter-karakter melankolis ini diantaranya sensitif, romantis, disiplin, perfeksionis, introvert, setia, cemas, idealis, pendiam,
detail, komitmen, malu-malu, pelin-pelan, mudah panik juga. Nah, tapi dapat diandalkan juga. Matanya sendu, mudah nangis, emosionalnya tinggi, kaya rasa, dan mendewakan cinta. Ini yang terakhir. Rapi, berpikiran negatif, takut kegagalan. Ini orang-orang melankolis. Lalu kita masuk ke koleris. Koleris ini si pengatur. Jadi orangnya mudah marah biasanya ya. Tidak mau disalahkan, tak takut pada apapun, tak bisa diam. Mudah melabrak orang lain tanpa melihat dulu kebenarannya. Ingin di atas dan orang lain itu harus di bawahnya gitu. Koleris ini tipe kepribadian pemimpin. Jadi mereka kuat, tegas, keras kepala, bahkan terkadang sombong juga sih. Dia paling anti untuk dikalahkan. Jika merasa sudah menetapkan sebuah keputusan, itulah yang akan mereka lakukan, tak peduli apa kata orang. Jadi hambatan ataupun kemustahilannya semua akan diterjangnya. Orang-orang koleris ini memiliki kemauan yang sangat keras dalam mencapai sesuatu. Jika sudah menentukan target ataupun tujuan, pasti akan dilakukannya sampai dia mencapai target dan tujuan tersebut. Bahkan dalam mengungkapkan ketidaksukanya terhadap sesuatu maupun terhadap orang lain, langsung diungkapkannya tanpa bertele-tele. Itulah orang koleris. Dan tanpa memperdulikan orang yang diajaknya berbicara tersebut tersinggung atau tidak. Itulah orang koleris. Karakter-karakter koleris ini diantaranya mudah marah, tidak mau disalahkan, tidak bisa diam, selalu ingin di atas, punya kepribadian pemimpin, kuat, tegas, keras kepala, praktis, tidak suka bertele-tele, mandiri, pendiriannya keras, bersikap tegas, aktif, semangatnya berapi-api, ambisius, temperamen, sulit mengontrol emosi, kurang empati, tegas, kuat, cepat, bergaya bosi. Kalau makanan itu pinginnya yang cepat saji gitu ya maksudnya di sini. Dan lain-lain silakan teman-teman baca. Pragmatis. Nah, pragmatis ini si pecinta damai teman-teman. Cuman dia disuruhnya paling susah. Dicurhati mendengarkan dengan baik tapi tak ada solusi. Kerjaannya berdiam diri, tak ada melakukan apapun, selalu menghindari tantangan dan keramaian. Tapi bisa mendamaikan orang yang sedang bertikai. Itulah seorang sang pragmatis. Pragmatis ini tipe kepribadian datar. Tipe ini mempunyai sifat alamiah pendamai, tidak suka kerusuhan, tidak suka kekerasan, tak mau memprovokasi orang lain. Mereka ini orang-orang yang mudah diajak bergaul, ramah, menyenangkan. Inilah orang-orang pragmatis. Pembawaannya tenang, jarang terpengaruh dengan lingkungan, sangat konsisten dengan ketenangannya. Saking tenangnya dia tidak akan melakukan apapun kecuali ada yang benar-benar mendorongnya dan mengarahkannya untuk melakukan sesuatu. Itulah orang pragmatis. Karakter-karakter pragmatis ini diantaranya disuruh paling susah, pendengar yang baik, menghindari tantangan, mampu mendamaikan orang, tidak suka kerusuhan, mudah bergaul, ramah, menyenangkan, pendamai, juga yang murah hati dan simpati, netral juga ya. Ada juga humorisnya. Itulah seorang pragmatis. Cuman setiap manusia dapat mengolah keempat karakter dasar yang tadi disebutkan tanpa harus terpenjara oleh satu karakter saja, sehingga dapat dengan mudah dan fleksibel dalam menghadapi setiap orang dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita tahu karakter dasar seseorang itu apa? Jadi dilihat dari tingkah lakunya, sepertinya koleris itu yang cekatan ya, tapi pendiamnya seperti pragmatis. Daya pikirnya yang cepat seperti sanguin, tapi kok perasa seperti melankolis. Nah, jadi gimana nih menghadapinya? Jadi sifat dasar dan asli seseorang itu bisa tertutup dengan tingkah lakunya yang mencerminkan sifat yang lain. Ini seringkali disebut dengan sifat campuran, dengan tingkah laku campuran yang tak sesuai dengan sifat dasar aslinya. Namun meskipun begitu, tetap dia punya sifat asli yang tidak bisa dibohongi dan tidak bisa ditutupi dengan tingkah laku yang lain. Sifat asli ini akan muncul ketika dia menghadapi sebuah kejadian yang tak terduga, sebuah kejadian tak diprediksinya yang accidental ya teman-teman, yang dia sendiri tak mengira kenapa kejadian tersebut bisa terjadi. Contohnya nih, ketika seorang mengalami kecelakaan dalam berkendara, kecelakaan ini adalah kejadian yang tak terduga yang tak diprediksinya. Seorang melankolis akan langsung ngedrop mentalnya. Jika melihat atau orang terdekatnya yang mengalami kecelakaan di depannya, pasti langsung mengatakan, "Kamu tidak apa-apa," misalnya. Sesampainya di rumah pasti akan dikabarkan dan diceritakan kepada orang-orang yang ditemuinya. Sementara yang koleris itu cenderung langsung melihat
atau mempertanyakan kendaraan yang dipakai saat kecelakaan. Dia akan langsung berdiri dan menegarkan diri untuk bangkit kembali. Jika yang salah kendaraan di depannya yang menyebabkan mengalami kecelakaan, pasti akan langsung dimarahi dan dimaki-maki habis-habisan. Itulah sang koleris. Cuman kalau si sanguin ini, ketika di depannya mengalami kecelakaan, khususnya orang yang disayanginya mengalami kecelakaan di depannya, tanpa bicara panjang lebar, dia pasti langsung melakukan sesuatu. Jika yang itu jatuhnya ke kanan, dia akan menghalangkan kendaraannya ke kanan supaya yang kecelakaan tidak tertabrak kendaraan lain. Setelah itu pasti akan melakukan sesuatu untuk menenangkan dan menolong orang kecelakaan tadi. Tapi jangan harap dia akan melakukan sesuatu jika mengalami kecelakaan tadi diakibatkan karena kesalahan sendiri seperti mengebut atau nikung sembarangan. Si sanguin ini tak akan melakukan apapun untuk menolongnya. Itulah sanguin ya. Beda lagi dengan si flegmatis. Jadi bukannya ngedrop, bukannya melakukan sesuatu, bukannya langsung bangkit, tapi akan diam saja seperti kebingungan. Nah, itu seorang flegmatis kalau melihat kecelakaan. Tanpa berkomentar apapun, tanpa merespon apapun, bahkan sampai di rumah pun tidak akan bercerita tentang apa yang dia lihatnya. Jadi kejadian-kejadian tak terduga seperti contoh kecil di atas yang tadi disebutkan memperlihatkan bahwa sifat dasar dan asli seorang tak akan bisa disimpan, bahkan tak akan bisa ditutupi dengan tingkah laku yang tidak menunjukkan sifat dasarnya. Lalu hubungan karakter manusia dengan penjualan itu apa? Nah, jadi dengan mengetahui dan memahami berbagai karakter dasar manusia, maka pertama kita akan lebih memahami apa yang harus dilakukan ketika menghadapi pelanggan dengan karakter pelanggan yang berbeda-beda dalam proses penjualan. Yang kedua, kita dapat dengan mudah mengelola emosi dan psikologi terhadap pelanggan. Yang ketiga, kita tidak akan mudah tersinggung dan tidak akan mudah menyerah dalam menghadapi konsumen dengan berbagai karakter apapun. Yang keempat, akan lebih menjaga dan menghargai nilai-nilai emosional, sosial, norma, moralitas, integritas, simpatisme, toleransi, dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, inti daripada bisnis adalah transaksi. Nah, sementara transaksi tidak akan terjadi bila nilai-nilai kemanusiaan tidak dikedepankan. Hak konsumen sebagai makhluk sanguinis, flegmatis, koleris, dan melankolis tidak dihiraukan. Bisnis adalah transaksi, dan transaksi adalah psikologi. Memerankan nilai-nilai psikologi dengan baik akan mengubah transaksi penjualan menjadi lebih baik dan berkesinambungan secara terus-menerus. Yang ketujuh, dengan pengolahan psikologi karakter manusia yang baik akan mempengaruhi terhadap nilai-nilai nominal penjualan yang signifikan. Yang kedelapan ini, karena karakter dasar dari semua karakter dasar manusia adalah perhatian. Berikan selalu perhatian kepada setiap pelanggan meskipun hanya dengan bentuk perhatian sederhana saja. Yang sembilan, karakter dasar manusia dengan penjualan tidak dapat dipisahkan karena sejatinya penjualan berhubungan dengan makhluk berakal yang di dalamnya memiliki hak-hak psikologi yang mesti diterima dan diberikan oleh sang penjual, sehingga mereka merasa nyaman dan selalu ingin bertransaksi secara terus-menerus. Itulah hubungannya. Lalu cara menghadapi 4 karakter manusia. Pertama, cara menghadapi karakter tipe sanguin. Ini menghadapi tipe sanguin ini biasanya sanguin ini ada kan orang yang terbuka, senang bercerita, mudah menyesuaikan diri, ramah, penuh humor. Tipe seperti ini tidak tahan melihat orang asing di depan mereka yang tidak tanggap. Orang sanguin memang suka bergaul dan spontan. Mereka jarang khawatir akan masa depan dan masa lalu dan menikmati banyak kegembiraan hari demi hari. Nah, berhubung mereka ini senang berbicara, Anda harus menyediakan telinga jika ingin menjadi teman yang baik bagi mereka. Kadang jika kita mendengarkan banyak cerita atau lelucon menarik yang mereka lontarkan, walaupun begitu, terkadang mereka bisa bercerita sampai berkali-kali hingga bisa membuat kita bosan. Tapi usahakan untuk selalu menjadi pendengar yang baik bagi mereka. Orang dengan tipe sanguin ini biasanya juga pelupa. Jadi Anda baiknya lebih pengertian dan tidak mudah sakit hati jika mereka lupa menepati janji atau melupakan hal penting seperti tanggal ulang tahun Anda. Kemungkinan besar mereka tidak sengaja. Bila mereka kerap mengulangi kesalahan kecil yang sama, belajarlah memaafkan dan menerima mereka apa adanya, karena tidak mudah bagi mereka untuk berubah. Untuk menghadapi karakter tipe koleris ini, orang dengan tipe koleris ini juga cukup terbuka, namun tidak terbuka sanguin. Koleris adalah tipe orang yang aktif, bersemangat, bekerja keras, ambisius, serta dapat menjadi motivator bagi orang lain. Karena sifatnya yang berkemauan keras dan mandiri, orang tipe koleris ini cenderung keras kepala.
kompromi hal yang sulit bagi mereka, kecuali kompromi itu bermanfaat dan menguntungkan buat mereka. Nah, orang koleris ini cenderung tidak peka, jadi jangan menuntut mereka berlebihan. Sifat mereka yang terkadang egois juga membuat mereka cenderung lebih memikirkan diri sendiri. Anda perlu bersabar menghadapi mereka. Mereka lebih suka bila Anda berbicara langsung tanpa bertele-tele. Mereka juga bisa dibilang bukanlah tipe pendengar yang baik. Oleh karena itu, bersabar pula bila mereka sering tidak betah mendengarkan curhatan Anda. Jadi pilihlah waktu yang tepat untuk bercitra dan perhatikan suasana hati mereka. Kalau menghadapi melankolis gimana? Nah, mereka ini tipe yang menghargai janji dan waktu. Jadi jangan lupakan janji Anda kepada mereka. Apalagi bila Anda pelupa, mintalah tolong kepada mereka agar mengingatkan Anda, karena mereka pasti senang bila dapat menolong Anda. Jaga kepercayaan mereka dengan baik dan janganlah kecewakan mereka. Karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak percaya diri. Sering-seringlah menyemangati mereka. Jangan mentertawakan jika mereka gagal, melainkan berilah saran yang membangun ya. Nah, kalau cara menghadapi orang yang pragmatis gimana? Mereka kan cenderung tertutup, jadi jangan pernah memaksa mereka untuk bercerita kepada Anda. Jika mereka sudah merasa nyaman, mereka pasti akan bercerita. Jangan mudah emosional melihat gaya mereka yang santai dan cenderung lamban, karena itulah mereka apa adanya. Nah, berhubung mereka tipe orang yang cinta damai, jangan buat mereka berada dalam keributan, karena hal ini membuat mereka tidak nyaman. Jika ada hal yang tidak disukai, lebih baik dibicarakan baik-baik, tidak perlu marah-marah di depan mereka, apalagi mereka tipe orang yang menghargai persahabatan ya teman-teman. Oke, terima kasih. Ada sedikit quote dari saya. Jadi menjaga nilai-nilai kemanusiaan adalah kunci dari keberhasilan bisnis, karena dengan sikap humanis orang akan lebih memahami dan lebih merasa simpati yang pada akhirnya ingin membeli. Itu saja presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.